ya. Biasa dipanggil Emma. Eh, saya sehari-harinya bekerja sebagai perawat di PT Sungsim yang bergerak dalam bidang kecantikan bulu mata, Mas. Ah, bidang kesehatan juga ya di bidang kecantikan. Iya, Ini ada korelasinya ya tentunya. iya Bu betul. Siti, betul. Senang sekali Bu Siti bisa terhubung. Bu, boleh dong colek satu orang nih yang ada di layar kaca buat perkenalan juga ya Bu ya, biar saling akrab nih kita. Mbak Sila mungkin nggih. Mbak Apa Sila ya. Mbak? Mbak Cila nih yang paling bawah ya. Halo, Iya. Kak Cila. Iya, masih off ini ya, kayaknya belum terhubung ya. Boleh dong yang lain Ibu dicolek ya. Tuh Mas Johannes apa ya itu udah lagi. Oh iya, Mas Johannes nih, ini lagi santuy kayaknya ya. Bahkan Kirain. di kursi nih ya, Mas Johannes. Silahkan, Mas Johannes. Ya, oh masih di mute Mas suaranya. Suaranya masih mute Mas. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Sudah dengar Iya, Waalaikumsalam. Selamat malam Sudah. juga Mas. saat ini sedang bekerja di klinik medik yang ada di Jakarta Timur atau di Cawang. Hmm, baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu mohon konfirmasi dong, suara saya jelas atau koneksi saya bagus? Mohon feedbacknya Bapak Ibu semua. Jelas, Mas. Oh jelas ya. Oke. Jelas, Mas, jelas, jelas. Jelas, Oh ya jelas ya. jelas. Oke oke baik baik. Ya terima kasih Bang Mas Johannes ya udah perkenalan diri. Baik Bapak Ibu semua karena ini sudah hampir 5 menit kita berlangsung ya. Kebetulan pembicara kita juga udah hadir di layar kaca juga ya. Izinkan untuk memperkenalkan pembicara malam hari ini karena ini spesial. Ternyata sebetulnya ini apa ya? Oke, pulpen dong ya. eh, estafeta dari Pak Winggit ya Pinjam satu saat deh. itu gitu. Cuman Pinjam satu beliau deh. ada satu hal yang belum bisa perform gitu, masih belum pulih. Alhamdulillah ada rekan pengganti dari Pak Agus ya. Jadi Bapak Ibu di malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara gitu ya. Beliau adalah seorang paramedik yang tentunya sangat berpengalaman di bidangnya, sudah puluhan tahun juga beliau berkecimpung gitu ya. Jadi tentunya beliau sudah sangat kompeten gitu ya. Beliau sudah tahu seperti apa pengetahuannya gitu ya, pemahaman praktek di lapangannya gitu. Lalu bagaimana cara bersikap atau menyikapi hal-hal yang seperti di judul webinar kita malam hari ini, yaitu adalah bagaimana memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, Bapak Ibu semua, ngomong-ngomong soal tentang kecelakaan ya, amit-amit gitu kan, karena semua orang tidak ingin mengalami hal atau peristiwa yang buruk gitu ya. Namun Bapak Ibu semua, percaya atau tidak, fenomena ini memang apa ya, mungkin terjadi gitu di dalam kehidupan gitu ya. Ya, tolong Namun lampu ya. eh, karena ini mungkin terjadi, jadi resiko terburuk sekalipun kita perlu bersiap-siap gitu ya untuk bisa melakukan handling gitu. Karena ada satu cerita Bapak Ibu semua saat itu, ini fenomena nyata ya, ada satu cerita saat itu saya kebetulan ada di lokasi di rumah, kebetulan di rumah saya saat itu ayah saya sedang bekerja dan taunya saya tidak sedang di ruangan yang sama, cuman ada satu suara yang suara itu kayak pecahan gitu. Nah, tiba-tiba karena ada pecahan yang cukup keras, akhirnya saya mendengar satu suara teriakan seorang wanita, yaitu ternyata ibu saya gitu ya. Ternyata ibu saya yang teriak. Karena suaranya saking keras, saya
akhirnya berangkat ke sumber suara dan akhirnya saya melihat dengan kaget ternyata yang suara yang tadi pecah itu adalah satu benda yang menghantam kepala ayah saya dan akhirnya beliau berdarah dan yang lucunya lagi Bapak Ibu semua ternyata orang yang tadinya memberikan niatnya ingin membantu ternyata ibu saya malah pingsan gitu karena beliau takut tidak tahu atau gugup menghadapi situasi yang apa ya di luar dugaan gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua untuk mengalami untuk menyikapi hal-hal yang semacam itu tentunya membutuhkan satu kemampuan gitu atau satu life skill yang dimana life skill ini akan terjawab di malam hari ini oleh narasumber kita yaitu Pak Agus Wahyu Widodo. Maka dari itu kita sambut saja langsung Bapak Ibu semua pembicara malam hari ini dia Pak Agus Wahyu Widodo. Silahkan Pak Agus, kendalinya ada di Bapak. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya di Forum Belajar Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Untuk sekedar kalau belajar kayaknya ini hebat-hebat semuanya, bahkan banyak juga teman-teman saya yang join di sini, teman-teman medis. Lebih cepatnya kesempatan ngomong dan mengingatkan kepada kita semuanya. Jadi di mana seringkali dan tanpa terduga-duga, kita kadang mengalami dan bahkan melihat kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi. Nah, bahkan teriakan-teriakan ibu ya. Nah, kalau teriakannya dapat hadiah door prize ya, mobil atau apa mungkin luar biasa ya. Tapi kalau teriakannya teriakan tentang kecelakaan dan yang mengagetkan, nah pasti tentunya kita semuanya akan panik dan bingung bahkan mau melakukan apa. Sebelum melakukan apa kita udah panik bahkan pingsan duluan ya. Dan bahkan ketika nggak panik, posisi tenang dan lain sebagainya ada kemunduran-kemunduran. Di mana saat ini, sangat sering terjadi ya. Jadi banyak orang yang mengutamakan update status daripada meningkatkan status kesehatan. Ya. Dalam arti bukan berarti kita bayarin BPJS-nya ya, bukan, tapi memberikan bantuan-bantuan atau pertolongan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin share screen. Kegiatan di malam hari ini di forum belajar. Terima kasih waktunya. Nah, semoga forum ini bisa saling belajar ya. Bagaimana tata laksana, bagaimana pengelolaan dan juga apa yang harus kita lakukan untuk tidak panik ya. Apalagi khususnya bagi Bapak Ibu di mana yang tidak mempunyai background medis gitu ya. Dan banyak sekali ketika mempunyai background medis tetapi melihat sesuatu hal yang terjadi ataupun kecelakaan, kita sudah terburu-buru waktu. Harusnya waduh udah ada janji dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tata kelolanya? Mari sama-sama kita nanti akan sharing session ya, bareng-bareng dengan saya kayak gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, first aid in case of an accident. Jadi di malam hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol di edisi 21 kaitannya di edisi kesehatan. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mungkin banyak orang yang beranggapan perekonomian yang lebih meningkat itu lebih penting daripada kesehatan. Nah, kita masih ingat di beberapa waktu yang lalu ya, saat pandemi masih banjiri, masih hinggap-hinggap, dan bahkan akhir-akhir ini muncul lagi di negara kita, bahkan di seluruh pelosok, di pedesaan, di perkotaan, di ruang-ruang tertutup, ya kan, ataupun tempat yang terkucil, nah, semuanya
semuanya sangat tidak tahu batasnya gitu ya, dan tidak tahu memandang apa namanya status sosial dan lain sebagainya. Di mana disitulah kita diingatkan bahwasanya status sosial, ekonomi mungkin, jabatan mungkin, ataupun kemapanan yang saat ini kita capai gitu di saat COVID kemarin semuanya sama. Kalau memang tidak ada dapat ruangan, tidak ada apa namanya kuota, kita tidak akan bisa dirawat di berbagai macam tempat. Bahkan IGD-IGD semuanya penuh. Nah, di situ perlu adanya pengetahuan dan kesamaan di antara masyarakat seperti biasa dan masyarakat pada umumnya. Di mana kejadian-kejadian kemarin banyak terjadi yang diawali dari gangguan nafas, lanjut ke gangguan jantung. Karena nafas ataupun pernafasan yang kita butuhkan tidak bisa, sebenarnya oksigen banyak, tapi tubuh kita sudah tidak bisa menghirupnya. Sehingga sistem tubuh kekurangan oksigen, mengakibatkan payahlah jantung kita. Nah, kalau payah semangat mungkin bisa dimotivasi ya oleh mentor, oleh motivator dan lain sebagainya. Tapi ketika jantungnya yang udah payah, ya udah gitu ya. Dengan berbagai macam penyelamatan. Nah, salah satunya yang ingin kita bahas ini masalah-masalah kaitannya dengan perjantungan atau orang biasa sebut basic life support gitu ya, atau bantuan hidup dasar gitu ya. Nah, di sini materi yang ada di salah satu kurikulum yaitu ada SKKNI tentang penanggulangan kedaruratan. Nah, di SKKNI ini sebenarnya banyak sekali dokumen-dokumen ataupun tata laksana dan tata kelola. Nah, salah satunya kami mengambil tentang penanggulangan gawat daruratan kayak gitu. Nah, di penanggulangan daruratan ini step apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kejadian tersebut gitu ya. Dan semuanya pasti tidak ingin dong ya. Nah, untuk terkena keadaan darurat tersebut. Mungkin sedikit perkenalan saja Bapak Ibu semuanya, saya saat ini bertugas sebagai tenaga kesehatan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Nah, sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di sana, dan saat ini saya juga sedang merintis ya sebuah lembaga di mana lembaga itu juga concern terhadap kedaruratan dan keadaan darurat. Bukan hanya tenaga medis sebetulnya, tetapi semua masyarakat agar tahu tata laksana dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, nah kadang ketika kita melihat sebuah kecelakaan di jalan, bahkan beberapa waktu lalu nih, saya menangani kecelakaan ya, orang itu malah mengerumuni si korban, gitu ya, mengerumuni si korban ingin melihat, bukan membantu ya, beda ya, membantu dengan melihat. Kalau membantu, apa yang bisa dilakukan? Kalau melihat hanya melihat keadaannya, jadi menyalurkan rasa penasaran, ingin melihat keadaan tersebut seperti apa kondisinya, kayak gitu. Nah, di malam hari ini agar kita tidak menjadi penglihat saja, bukan berarti jadi pembantu rumah tangga juga bukan ya, pembantu pertolongan. Gitu. Saya dalam session ini bertujuan agar semua peserta tidak mengalami kecelakaan ya. Nah, ini doa kita semuanya. Jadi tidak mengalami kecelakaan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Nah, tentunya kalau kita tidak terkena kecelakaan, nah, yang cari rezeki, yang lagi kerja, hidupnya rezekinya lancar. Pasti penuh berkah dan barokah dan selalu bahagia. Amin, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Wah, ini belum ada amin nih. Saya doakan di malam ini. Amin. Amin. Amin ya. Jadi kita aminkan ini juga tujuan tapi juga sebuah doa untuk kita semuanya. Penuh berkah dan barokah serta bahagia ya. Dan peserta di malam hari ini teman-teman semuanya, saudara-saudara saya, harapannya dapat memberikan pertolongan pertama dengan benar.
Nah, kalau kita ujian nasional, ya benar 100 kan nggak mungkin, ya kan? Susah sekali. Nah, kalau memberikan pertolongan, benar semuanya juga mungkin terjadi. Tapi kekurangan tentunya pasti. Tetapi poin yang lebih penting adalah tidak panik. Nah, kalau udah panik, ya kan, bahwasanya biasanya kita habis masak ya, ibu-ibu ya, habis masak airnya dulu, baru sayurannya, kayak gitu. Nah, kalau kita panik, kebalik. Sayurannya ditumpahin ke kompor sama airnya tanpa pancinya. Ya kan, nggak jadi masak, ya kan? Karena apa? Karena panik. Nah, kalau tidak panik, oh berarti kalau disiram nggak ada pancinya, nggak bisa. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak panik dalam menghadapi keadaan-keadaan darurat dan pertolongan pertama. Syukur tidak mengalaminya dan tidak melihatnya. Seperti itu. Nah, di akhir-akhir ataupun di masa perkembangan sosial media yang semakin banyak, nah, orang yang banyak berjoget, orang yang banyak share informasi, orang yang banyak mengedit dan kopas ya, ataupun orang yang melek akan sosial media, ada kemunduran citra diri dari ketimuran. Ya, dalam arti maksudnya orang lebih baik melaporkan atau merekam sebuah keadaan daripada menolong sebuah kecelakaan gitu. Menolong bukan berarti kita membantu secara keseluruhan. Setidaknya kita tidak menjadi perekam dalam sebuah kegiatan tersebut. Nah, karena memang penting, dokumentasi itu sangat penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika ibu-ibu membuat acara, liburan, dan lain sebagainya, sangat penting sebagai dokumen pendukung. Dan bahkan beberapa kalangan, jangan share kegiatan-kegiatan ataupun kecelakaan-kecelakaan yang berbentuk darahnya. Karena kadang handphone Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bukan hanya teman-teman yang punya, yang bawa kayak gitu. Bahkan kadang anak-anaknya. Jadi muncul traumatik dan lain sebagainya bisa terjadi. Jadi ketika kecuali untuk edukasi-edukasi tertentu. Nah, biasanya ketika edukasi-edukasi tertentu sebagai bahan evaluasi dan improvement selanjutnya seperti itu. Nah, sering terjadi bahkan orang kecelakaan rekam dulu dari kejauhan. Keadaan seperti ini dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan konfirmasi sosial dan membagikan sebuah informasi ke orang lain. Cuma setidaknya kadang juga masih banyak karena mungkin di suatu tempat macet, ambulan harusnya prioritas, tetapi malah seolah-olah semuanya ya prioritas kayak gitu. Jadi harapannya bagi Bapak Ibu yang malam ini ada di ruang Zoom, Bapak Ibu sebagai penolong ya, bukan perekam ya. Gimana Bapak Ibu, apakah siap nih menjadi perekam? Kok perekam? Penolong ya. Harapannya jadi penolong. Nah, karena saat ini juga banyak sebetulnya Bapak Ibu kaitannya dengan edukasi-edukasi tentang pertolongan-pertolongan pertama. Nah, biasa kalau kami membuat training, beberapa pokok bahasa yang dibahas di dalam kegiatan training-training yang biasa kami lakukan seperti itu. Mungkin suatu saat boleh juga Bapak Ibu training tentang bagaimana penanganan dan pertolongan sebuah kegiatan-kegiatan ataupun keadaan darurat. Nah, terus kadang orang ingin menolong tapi takut. Takut menjadi saksi, takut repot, takut dan takut yang lain. Secara aturan sebetulnya sudah jelas bahwasanya ketika orang selama ini ya yang saya dengar gitu ya, kecuali malpraktek ya, bagi kami tenaga-tenaga kesehatan melakukan malpraktek dalam pertolongan, tetapi orang masyarakat umum belum pernah mendengar bahwasanya menolong terus dipenjarakan gitu ketika ada kecelakaan. Kayak gitu. Jarang sekali sebetulnya. Kalau memang dimintai menjadi saksi, iya, tapi kebanyakan ketika menjadi tersangka
dalam memberikan penolongan itu sangat jarang sekali. Tetapi banyak juga yang niatnya nolong tetapi malah memperparah keadaan. Orang biasa kecelakaan di budaya kita ataupun di masyarakat sekitar mungkin ya, itu buru-buru diberikan minuman gitu ya. Entah untuk menenangkan, entah dia kehausan, entah apa. Jadi jangan terburu-buru, tidak semuanya masalah ataupun kecelakaan selesai dengan minuman ya. Menghilangkan masalah juga tidak selesai dengan minuman bahkan ya. Jadi kadang orang buru-buru kasih minum dulu, kasih minum dulu. Secara umum ada baiknya, tetapi ada tidak baiknya gitu. Ketika diberikan minum yang terburu-buru, ketika terjadi permasalahan-permasalahan di saluran pernafasan, itu akan mengakibatkan malah terjadinya dinamakan aspirasi ataupun penguncian jalur nafas atau orang biasa disebut RW. Kayak gitu, yang niatnya ingin membantu kasih minum dulu, ternyata malah muntah, terjadi darah yang sebagian dan lain sebagainya. Dari aturan-aturan ini yang sudah ada dalam undang-undang, jadi sebagai penolong itu tidak usah takut, gitu ya, tidak usah takut, lakukan saja selama kita tahu dan kita mengerti untuk melakukan pertolongan tersebut, kayak gitu. Nah, kalau biasa di institusi ataupun di perusahaan ataupun di tempat kerja, biasanya ataupun di rumah sakit bahkan ada beberapa dokumen yang mengatur tentang pertolongan pertama. Nah, kalau biasa ada di perusahaan, ada di MRP. Nah, ini salah satunya ada Crisis Emergency Management Plan. Nah, itu jadi sudah terstruktur gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini ada praktisi keselamatan HSE atau ada juga dari perusahaan, biasanya ada MRP atau dokumen CEMP ini. Nah, di dalam dokumen ini biasanya sudah ada dari penanganan pertama, dari area-areanya, dari jarak tempuhnya antara rumah sakit sampai dengan ke tempat lokasi kerja, dari jarak tempuhnya, dari spesialisasi rumah sakitnya, punya pelayanan apa aja, ada di dokumen CEMP ini. Nah, kalau untuk masyarakat secara umum, nah, apa sih pentingnya pertolongan pertama? Jadi pertolongan pertama secara umum bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk juga orang di sekitar kita. Minimal kita tahu dan tidak salah memberikan saran. Ya, kayak tadi, orang habis kecelakaan nih, ketabrak, jebret gitu ya. Orangnya masih di pinggir, kakinya fraktur. Pak minum dulu, Pak minum dulu. Nah, padahal frakturnya fraktur terbuka, darahnya udah ngucur-ngucur gitu ya. Di sini diminumin, yang bawah ngocor tuh darahnya. Sama aja ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu tidak salah memberikan sebuah saran kayak gitu dalam penata laksanaan ataupun dalam keadaan-keadaan darurat seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika melihat keadaan seperti ini, apa yang mungkin kiranya dilakukan? Ini ada mobil lah, katakanlah alat berat atau sebuah mobil kecelakaan gitu ya, dan di dalamnya ada korbannya. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nah, bisa? Halo Bapak Ibu semuanya? Ya, Mas. Oke Halo. ya. Pak Johannes nih. Halo, Pak. Kak, Oke. Pak Johannes. Ya, Mas. Oke. Hadir. Oh, Pak Johannes nih tenaga medis ya. Iya, Mas. Saya tenaga medis. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak Johannes nih sebagai tenaga medis melihat keadaan seperti ini nih. Apa kira-kira yang perlu dilakukan dan apa tindakan Pak Johannes nih melihat keadaan seperti ini? Yang untuk pertanyaan yang pertama, kah yang kecelakaan itu, kah, Yang Mas? ini Atau aja. yang bagaimana, Mas? Atau pertanyaan kedua? Pertanyaan pertama saja. Yang Jadi pada saat melihat
kondisi seperti ini nih, di dalamnya ada korban nih. Apa yang kiranya Pak Johannes dilakukan nih? Yang kor- Sekarang di kerja di perusahaan ya, Pak Johannes ya? iya Mas, di klinik, masih di klinik sih. Oke, Ah, oke. Di klinik lah ya, pas di luar klinik lah ada kecelakaan mobil nih. Di oke. dalamnya ada korban. Kira-kira apa nih Pak Johannes yang lakukan? Yang pertama itu kita mau lakukan pertolongan pada ya pasien yang kecelakaan gitu loh. Pertanyaan adalah, ini mobil menabrak orang atau kecelakaan tunggal kan begitu Mas? Siap, Ah, kalau jika si pengemudi menabrak seseorang di jalan, berarti kita menolong si korban yang ditabrak. Ah, siap, jika terjadi kecelakaan tunggal, contoh si pengemudi menabrak tiang listrik atau trotoar, berarti kita menolong si pengemudi, Mas. siap. Bukan menolong trotoarnya berarti ya kan? Bukan, kita Ya. menolong pengemudinya atau orangnya. Oke, oke. Terus ketika kita menolong pengemudi, kira-kira nih, pengemudinya seperti ini nih. Nah, seperti yang Bagaimana? kalau yang di bawah ini kan senyum ya korbannya ya, karena sakit-sakit senyum nih. Tergeletak tidak sadarkan diri gitu. Ini Nah, ya nggak kelihatan Mas gambarnya masa-masa, makanya izin gitu. Ah, ini share screen-nya udah pindah belum ya? belum Mas, maka itu. Oke, Belum. oke. Iya, maka izin, izin. Jadi, Siap, siap sebentar. oke. Jadi dari tadi belum pindah ya? Oh, Belum Mas, terlalu. maka Belum itu kita izin. selesai, Nah, Pak. oke, nih kayak gini nih. Nah, keadaannya kayak gini nih. Apa yang kiranya kita lakukan nih korbannya seumpama yang atas nih ya, yang bawah kan senyum nih ya. Dia sakit tapi senyum nih. Oke. Yang di atas kita lihat juga, Mas, itu tanda gejala. Apa kecelakaan itu terjadi di bagian mana dulu kan begitu, Mas? Siap, Tetapi kita memang tetap harus apa yang diutamakan itu adalah jalan napas juga, Mas, diutamakan, Mas. siap. Jalan nafas ya. Nah, sesudah kita memastikan RW-nya ataupun jalan napasnya, baru kita lihat lukanya di bagian mana kan gitu. Ya, Nah, luka terbuka kah atau luka tertutup kah? Atau ada yang namanya patah yang terbuka ataupun patah yang tertutup kan begitu, Mas. siap. Yang kita utamakan adalah melakukan pertolongan jalan napas, kemudian kita menolong yang bagian mana yang cedera pada si pasien. Contoh, jika dia lukanya terbuka, pasti akan terjadi pendarahan. Maka kita lakukan pengedepan pada luka tersebut dan Tersebut. memberikannya atau palang di bagian mana dia patah gitu. Oke. Siap, terima kasih luar biasa Pak Johannes ya. Sama-sama, Eh, Mas. jadi eh, ketika kecelakaan lalu lintas nih ya, tadi cerita kalau nabrak tiang yang ditolong tiangnya atau orangnya ya. Jadi ketika kecelakaan lalu lintas, kadang masyarakat atau orang secara umum berbesit yang pertama dilakukan adalah memindahkan korbannya. Betul tidak? Betul ya. Buru-buru dipinggirin biar nggak ganggu orang atau memperparah kondisinya. Atau kondisi kecelakaan nanti orangnya udah ambruk malah kelindas truk dan lain sebagainya. Tapi yang poin pertama untuk penanganan kecelakaan adalah poin bahayanya terlebih dahulu. Jadi orang yang kecelakaan tidak harus buru-buru dipindahkan dipinggirin, tetapi menghambat bahaya yang akan terjadi selanjutnya, gitu ya. Contoh tadi kecelakaan nabrak tiang, otomatis belakangnya orang akan kalau kecepatannya tetap tinggi, orang bisa nabrak ganti motornya, ganti nabrak tiangnya ataupun orangnya. Tetapi ketika aspek bahaya dieliminasi, gitu ya, atau dihambat dengan cara memberhentikan akses dalam posisi bahaya,
Nah, itu orang tidak akan bisa lewat lagi. Baru ketika diberhentiin sebuah akses itu baru diangkatlah korbannya. Seperti itu. Jadi ketika melihat kejadian seperti ini adalah menilai bahayanya terlebih dahulu. Bukan bahaya kepada korbannya saja, tetapi bahaya-bahaya lingkungan. Bahkan di beberapa gedung, di beberapa kendaraan, bahkan di alat-alat ada yang namanya emergency shutdown. Kayak gitu. Nah, emergency shutdown ini memutus bahaya yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Contoh tadi di jalan raya ya, tabrak. Kita berhentiin akses-aksesnya. Oh, contoh nih, Pak Johannes di belakangnya motor tersebut. Lihat, motornya ganti palangin dulu. Nah, karena nggak mungkin Pak Johannes juga akan di depannya. Kadang orang lewat dulu di depannya, padahal bahayanya akan dari sana lagi. Jadi menutup sebuah akses. Biasa orang disebut ya danger ataupun bahaya yang selanjutnya. Jadi menolong harus aman juga, kayak gitu. Baru melakukan pertolongan di poin danger. Nah, benar tadi ketika terlihat ini diatasi perdarahannya, frakturnya, dan lain sebagainya. Sangat betul sekali. Nah, itu yang kita lakukan untuk membantu si korban ini. Tadi Pak Johannes tidak menyebut merekam, Pak, tidak ya. Karena lebih banyak sekarang melaporkan ke sosial media sebagai perekamnya. Secara umum, apa sih yang dimaksud dengan pertolongan pertama? Nah, orang biasa apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Nah, contoh saya dengan Pak Johannes pasti beda apa yang harus dilakukan pertama kali ketika melihat sama-sama kejadian tersebut. Nah, mungkin Pak Johannes tadi melakukan lukanya dulu. Mungkin saya ngamanin motornya, pinggirin dulu. Tapi apakah itu peran? Peran. Yang penting apa tadi? Tidak merekam, ya. Minggirin motornya. Nah, itu bentuk pertolongan juga. Minggirin motornya. Oh, Pak Johannes butuh ini. Oh, Pak Johannes membutuhkan peralatan-peralatan. Ya, seperti alat-alat medis mungkin ya, karena kita sama medis. Nah, saya jadi membantu, berkontribusi apa yang bisa lakukan. Secara umum, pertolongan pertama itu apa yang bisa kita lakukan pertama kali di pertolongan ataupun di kecelakaan tersebut yang pertama kali, apapun. Tapi bukan minuman tadi ya, bukan. Jadi semuanya hal tidak selesai dengan minuman. Slide saya udah pindah ya, ini ya. Sudah, Mas, sudah. Oke. Jadi itu. Terus secara umum, apa tujuan kita menolong tersebut? Nah, poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika keadaan itu dibalik, ya, Ibu yang jadi perekam ataupun yang melihat saja yang ngerumunin orang tadi, nah, ngerumunin orang yang kecelakaan, dibalik. Nah, Bapak Ibu yang ngerumun dan jadi korban sekarang. Gimana perasaannya kalau dikerumun? Oke, kalau tidak sadar lah ya. Kalau tidak sadar ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena udah kesadaran udah nggak ingat siapa ngerumunin gitu kan. Tapi ketika kondisi setengah sadar, bahkan orang itu merekam kayak gitu. Itu sebuah hal di mana itu mungkin ya ada beberapa orang yang merasa aduh kok malah merekam sih kayak gitu. Hanya setidaknya bantu kayak apa kayak gitu kan. Nah, kalau orang tidak sabar, weh jangan rekam untuk mampu ya teriak-teriak gitu. Jadi tujuannya adalah menyelamatkan kehidupan orang. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ini join ya, tenaga medis ya, tugas yang sangat mulia sekali gitu ya. Menyelamatkan kehidupan orang lain dan bahkan itu kadang sebagai tenaga kesehatan menjadi kepuasan tersendiri apabila kita sudah bisa membantu walaupun nggak bisa menyelamatkan karena masalah umur dan lain sebagainya di atas yang ngatur ya jam-jamnya, timingnya, jadwalnya ya sudah diatur yang di atas, tapi kita berusaha memberikan menyelamatkan. Terus harapannya juga membantu penyembuhan karena pertolongan di awal itu kadang berimpact kepada penyembuhan yang selanjutnya. Contoh nih, ketika kena luka bakar langsung dioles-oles apalah, salep lah apalah. Padahal yang utamanya adalah bagaimana mendinginkan terlebih dulu, cooling down dulu. Nah, memberikan cooling ya.
mendinginkan gitu atau luka bakar tersebut. Mencegah cedera lebih lanjut biasanya. Orang terjantung lebih ingin minggirin dulu. Padahal ketika langsung diangkat tanpa ada posisi-posisi tertentu yang dijaga, dia akan memperparah perlukaannya kayak gitu. Bahkan banyak di video-video kayak diseret bahkan ya. Nah, udah salah banget malah salah kaprah kemana-mana. Bisa juga memberikan kenyamanan bagi korban. Dalam arti bukan nyaman karena udah nggak sakit ya. Nah, posisinya mengangkatnya juga pelan-pelan, nggak sembarangan, penuh dengan rasa perhatian lah ya, seperti itu. Terus aspek lingkungan tadi, nah ketika kita menangani tepat, membuat sebuah akses sehingga tidak lama mengganggu orang lain juga untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Nah, ini rantai pertolongan secara umum. Jadi ada yang namanya akses dini. Nah, ketika tadi Pak Johannes lihat orang jatuh terus nabrak tiang, nah motornya di stop di situ, otomatis sebagian orang yang melihat akan menuju area di situ. Ketika orang tidak menuju ke situ, nah Pak Johannes pasti berinisiasi untuk mendapatkan bantuan dari orang lain dengan cara mencari perhatian. Bukan caper ya, tapi mencari perhatian agar orang ikut membantu kayak gitu. Dengan memanggil mungkin atau bahkan menelpon beberapa call center kayak gitu ataupun pelayanan-pelayanan klinik dan lain sebagainya. Nah, ketika setelah dilakukan pemeriksaan secara cepat gitu ya atau melakukan pengecekan respon, biasanya ketika tidak ada masalah dengan jantungnya, berarti kita baru atasin trauma-traumanya atau luka-lukanya. Tapi ketika ada masalah tentang jantungnya, dia nggak ada nadinya, nggak ada nafasnya, kita atasi dengan penanganan-penanganan yang disebut dengan resusitasi jantung paru. Bahkan defibrilasi. Banyak di bandara juga, di tempat-tempat umum sekarang terdapat automatic defibrillator. Apakah masyarakat awam boleh? Boleh sebetulnya untuk menggunakan itu ketika tahu caranya. Karena ada apa? Ada undang-undangnya. Nah, baru kalau penanganan ke profesional biasanya orang-orang yang sudah bersertifikasi khusus tentang penanganan tersebut. Kalau di perusahaan biasanya ya tenaga medisnya atau teman-teman volunteer gitu atau rescuer kayak gitu. Terus yang selanjutnya, banyak juga penyakit yang berjangkit ketika kita memberikan pertolongan-pertolongan. Apa saja mungkin yang bisa, karena dulu boleh memberikan bantuan nafas dari mulut ke mulut. Nah, karena apa? Karena enak mungkin ya, tapi sekarang nggak boleh. Karena apa? Banyak sekali penyakit berjangkit dari mulut ke mulut, kayak gitu, banyak sekali. Contohnya mungkin beberapa penyakit tentang tuberkulosis, virus, dan lain sebagainya itu bisa dari mulut ke mulut. Makanya sebelum melakukan sebuah tindakan, kita pastikan diri kita juga bersih. Jangan juga menjadi karier. Maksudnya apakah cuci tangan dulu, Pak? Mencari apotek untuk sarung tangan? Tidak. Maksudnya pastikan diri kita bersih. Ketika tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, jangan coba-coba pegang-pegang area-area notabene ada perlukaan-perlukaan yang terbuka seperti itu. Nah, tubuh kita, tubuh manusia ini banyak banget ya. Ada yang disebut bagian-bagian dari tubuh. Nah, atau anatomi tubuh ataupun bagian-bagian terkecil dari tubuh gitu ya. Nah, ketika bagian-bagian tubuh ini mengalami sebuah masalah, nah, pusatnya yaitu adalah di jantung kita. Nah, dari jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ketika ada sumbatan-sumbatan dan hambatan, mengakibatkan sebuah masalah-masalah. Nah, ketika bagian-bagian tubuh juga mengalami masalah, nah otomatis tubuh-tubuh yang lain juga mengalami sebuah masalah. Itu dinamakan sistem tubuh yang saling berkesinambungan. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang non-medis ya, ini kita bisa pertontonkan video tentang apa aja tubuh kita, ternyata banyak sekali yang perlu kita jaga. Ada di anatomi tubuh. Sistem anatomi tubuh manusia.
Ada 12 sistem organ utama dalam anatomi tubuh Sistemnya ada manusia yang 12. memiliki fungsinya masing-masing. Dan ada Berikut fungsi-fungsi dari penjelasannya. sistem per Pertama, masing-masing. sistem peredaran darah sirkulasi. Sistem peredaran darah berfungsi untuk menyalurkan darah, nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke seluruh tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Ini terdiri dari jantung, darah, pembuluh darah. Kedua, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam proses yang kita sebut pernapasan. Sistem ini terutama terdiri dari trakea, diafragma, dan paru-paru. Kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. 4. Sistem gerak. Anatomi tubuh manusia juga didukung oleh sistem kerangka yang terdiri dari antara 206 dan 213 tulang dalam tubuh manusia dewasa. Semuanya dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Kelima, sistem otot. Sistem otot tubuh terdiri dari sekitar 650 otot yang berfungsi untuk membantu tubuh bergerak, mempertahankan postur tubuh melalui kontraksi yang stabil, dan menghasilkan panas melalui metabolisme sel. Keenam, sistem saraf. Fungsi sistem saraf dalam anatomi tubuh manusia adalah untuk mengontrol tindak sadar dan tindakan tidak disengaja seperti bernapas, serta mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh. Ketujuh, sistem reproduksi. Sistem ini berfungsi untuk memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi pria meliput penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan sel telur. Kedelapan, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk membantu mengeluarkan zat sisa atau produk limbah yang disebut urea dari tubuh yang diproduksi saat makanan tertentu dipecah. Kesembilan, sistem integumen kulit. Kulit adalah organ tubuh terbesar. Sistem integumen melindungi tubuh dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama kita melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen juga termasuk rambut dan kuku. Kesepuluh, sistem limfatik. Sistem limfatik meliputi kelenjar getah bening, saluran, dan pembuluh getah bening. Mereka juga berperan dalam pertahanan tubuh. Fungsi utamanya adalah membuat dan menyalurkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Kesebelas, sistem endokrin. Terdiri dari jaringan kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Hormon-hormon ini pada gilirannya melakukan perjalanan ke berbagai jaringan dan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi seksual. Kedua belas, sistem pertahanan tubuh. Fungsi sistem kekebalan adalah untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan patogen lain yang mungkin berbahaya. Sistem ini diaktifkan ketika antigen protein pada permukaan bakteri, jamur, dan virus saling berikatan dengan reseptor pada sel kekebalan. Baik, Bapak Ibu, tadi adalah sistem-sistem tubuh dan fungsi-fungsinya ya bagi tubuh kita semuanya. Nah, ada sebuah 12 sistem, nah, di mana masing-masing mempunyai peran dan fungsinya masing-masing sebagai bahan pengetahuan. Biasanya kalau teman-teman medis sudah tahu tuh masing-masing sistemnya. Bagi Bapak Ibu, harap menjaga sistem-sistem itu ya. Bukan hanya sistem jaringan ketika wifi-nya nggak connect ya, tapi sistem tubuh juga perlu dijaga ya, agar Bapak Ibu selalu sehat selalu ya. Terus yang selanjutnya ada yang dinamakan triase. Triase ini adalah pengkategorian. Ketika korbannya lebih dari satu orang. Kayak gitu. Kalau korbannya lebih dari satu orang, mana yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu? Ada warna merah, kuning, dan hijau. Biasanya di triase ini orang cenderung terkelabui akan adanya orang-orang yang sadar dan histeria. Nah, padahal ketika orang itu sadar, masih bersuara, masih bisa diajak ngomong, berarti itu bukan skala prioritas pertama.
Nah, contohnya ada 2 korban tadi ya, kecelakaan motor. Satunya histeris, darahnya kelihatan keluar semuanya. Tapi yang satunya udah diem, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya diem aja gitu. Tapi tidak terlihat luka-lukanya. Bisa berarti yang satunya ini terkena sistem-sistem tubuh yang 12 tadi. Contoh tadi sistem pencernaan ada di perut ya. Nah, di dalam perut ada usus, ada lambung, ada ginjal, nah, dan lain-lain ya. Ada banyak kali. Ternyata yang dihantam perutnya, pecahlah itu sistem tubuhnya atau bagian tubuh yang ada di perut. Karena diam dia tidak sadarkan diri, pecah, akhirnya darah yang di dalamnya ngendap. Nah, perdarahanlah di area jantung sehingga jantungnya tidak bisa memompa lagi atau perdarahannya di dada, di torak biasanya, di dadanya gitu, di paru-parunya kayak gitu sehingga paru-paru tidak bisa berfungsi sehingga sudah hilanglah kesadarannya. Yang perlu diprioritaskan adalah orang yang tadi sudah tidak mempunyai suara, sudah hanya diam aja. Yang histeris walaupun kelihatan darahnya mengucur dan lain sebagainya, nah itu skala prioritas kedua. Kalau cuma 2 orang, oke. Kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya kan? Nah, itu memilah prioritas. Nah, kalau merah biasanya yang berhubungan dengan kasus-kasus tentang jantung. Nah, kalau yang kuning biasanya bisa dikategorikan kasus-kasus perdarahan kayak gitu. Nah, kasus nafas kadang juga bisa dimasuk kategori merah. Kalau yang hijau biasanya tadi histeria tadi. Sebenarnya dia masih kesadarannya juga masih penuh, terus jalan nafasnya juga tidak berpengaruh, otomatis kalau sudah bisa ngomong pasti jantungnya juga aman. Kalau hitam sudah meninggal dunia ya. Kayak gitu. Ini dinamakan kategori pemilahan pasien atau disebut triase. Nah, kita masuk di bantuan hidup dasar atau basic life support. Bapak Ibu semuanya yang bekerja ataupun beraktivitas pasti semuanya akan mendapat giliran. Kapan di mana kita nggak tahu temannya kapan. Tapi setidaknya kita menjaga agar tidak menjadi korban berikutnya. Dan ketika ada korban, kita siap untuk memberikan pertolongannya. Karena tak seorang pun yang tahu, Bapak Ibu semuanya, kapan jadwalnya ya. Kalau tahu, biasanya tawar penawar ya. Nanti jam 30.40 habis sholat dulu ya kan. Habis ini dulu kayak gitu. Bisa tawar menawar. Tapi ketika kita nggak tahu, nggak bisa tawar menawar. Nah, di basic life support itu kita cuma punya waktu golden period atau biasa disebut waktu terbaiknya di 4 sampai dengan 6 menit ya. Di 4 sampai dengan 6 menit. Ini banyak sekali kasus kejadian di masyarakat masuk angin duduk. Nah, karena gejalanya hampir mirip kayak masuk angin. Nah, dadanya sesek gitu. Badannya pegel-pegel semua, panas, tembus sampai ke kaki, ke punggung dan lain sebagainya. Oh, ini paling masuk angin. Dikerokin. Nah, keluar merah. Tanpa masuk angin sebenarnya kalau dikerokin tetap merah warnanya. Walaupun merahnya tidak banget kayak gitu. Jadi dikerokin. Nah, serangan pertama jebret dikerokin, serangan kedua bablas deh, hilang. Nah, di golden period waktu 4 sampai dengan 6 menit ini adalah sebuah waktu semakin lama kita telat memberikan pertolongan, semakin oksigennya berkurang gitu. Suplai oksigen berkurang, tubuh tidak mendapatkan oksigen sehingga otak mengalami kerusakan dan mati otak kayak gitu. Sehingga berhentilah detak jantung si orang tersebut. Nah, kayak gitu. Ini rantai keselamatan. Nah, kalau tadi mendapati si Bang Iqbal ya, ibunya teriak. Nah, biasanya ketika di kota-kota besar ada aktivasi respon gawat darurat. Nah, respon gawat darurat ke nomor-nomor tertentu, minimal nomor tetangganya ya, bukan tetangganya yang tatip, tapi tetangga yang bisa membantu menolong ya. Kayak gitu. Terus kalau masalahnya jantung berarti harus diberikan RGP. Nah, kalau di tempat-tempat yang bandara dan lain sebagainya ada defibrillasi. Nah, kalau teman-teman medis nanti pasti melakukan evakuasi kalau memang dia membutuhkan cath lab yang cepat, jangan salah menentukan rumah sakit gitu ya.
Jadi ketika difibrilasi dan lain sebagainya membutuhkan tindakan cepat ke rumah sakit yang ada cath lab-nya dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke fase pemulihan. Nah, kadang orang salah juga saking paniknya tidak mengenali pemanggilan dini dalam keadaan darurat. Nah, saking paniknya ya, tidak jelas informasinya dari mana nih bagi Kak Johannes tadi ya, di klinik tiba-tiba ada telepon, tapi nggak jelas. Nah, cuman bilang kecelakaan darurat dan lain sebagainya, tapi tidak tahu tempatnya secara detail. Nah, mungkin nih kami rekap jadi beberapa pemanggilan kayak gitu. Yang paling utama adalah siapa pelapornya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin melapor ke tenaga medis ataupun tenaga medis ingin lanjut ke rujukan selanjutnya, laporin awal ngomong siapa namanya terlebih dahulu. Jadi biar enak. Itu salah satu bentuk memperkenalkan diri untuk tindakan lanjutan kayak gitu. Siapa namanya, berapa jumlah korbannya, kondisinya seperti apa, kayak gitu. Kalau tahu jenis kelaminnya apa, kalau mungkin tahu usianya sekitaran berapa, kalau tahu masalah traumanya apa ya dikasih tahu. Seperti itu. Terus harap kirim bantuan di lokasi tersebut. Nah, biasa di basic life support ini disingkat dengan danger response, call for help, dan compression airway breathing. Nah, di danger tadi, kecelakaan nabrak tiang. Yang perlu diamanin adalah si penolong terlebih dahulu, bukan si korbannya. Nah, minimal Bapak Ibu semuanya, ibu rumah tangga ataupun bapak-bapak pekerja di rumah, minimal di masing-masing rumah punya beberapa alat ini ataupun kotak P3K. Supaya apa? Nah, tidak salah ketika orang terkena knalpot tidak dikasih pasta gigi. Nah, karena pasta gigi tempatnya di gigi, bukan tempatnya untuk kena knalpot. Jadi, pastikan sebelum menolong, aman si penolong, aman lingkungannya, baru aman korbannya. Yang nolong aman dulu, perhatikan kondisinya dan lain sebagainya. Lingkungan stop aksesnya tadi, agar tidak memperparah ataupun menimbulkan bahaya yang lain. Terus aman bagi korbannya, tidak memperparah dalam arti kita harus mengetahui tata cara pengangkatan dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi orang ngomong, masih bisa ngomong, berarti dia masih merespon. Nah, yang dilakukan adalah hanya memantau saja dan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak bisa ngomong, ditepuk tidak nyaut, gitu ya, berarti dia tidak ada respon. Yang dilakukan adalah lanjutkan ke CAB. Apa CAB? Ya tadi, compression dan lain sebagainya. Nah, dari kita respon cukup tepuk pendak. Kenapa Pak? Kok nggak didengerin? Kalau dulu kan didengerin dulu sampai dekat telinga kita. Enggak, karena tadi mengejar golden period yang 4 sampai dengan 6 menit. Jadi sekarang cukup ditepuk saja pundaknya. Tidak perlu didekatkan telinganya untuk mendengarkan hembusan nafasnya. Cukup melihat ke pengembangan dadanya saja. Ketika tidak ada tepukan, langsung laporkan menuju call center, ataupun kalau di perusahaan biasa ada kontak center emergency. Kalau di masyarakat umum ada nomor-nomor tertentu tentang gawat darurat. Nah, dalam melakukan panggilan bantuan, cari kondisi sambil memberikan telepon, sambil mencari kondisi tubuh apakah ada perlukaan atau trauma. Tadi ketika kita tepuk, ya kan, tepuk pundaknya, dia tidak tahu, tidak ada respon. Bukan berarti dia tidak ada nadi, ya. Dia hanya tidak melakukan respon. Nah, sambil ketika kita telepon sambil mencari apakah masih ada lukanya atau tidak. Nah, dengan cara ya memanggil bantuan, minta tolong. Nah, biasa kalau di beberapa tempat ada aturan-aturan yang tadi saya sampaikan di MERP ataupun di CEMP, dokumen di perusahaan-perusahaan gitu. Minta tolong, jangan lupa sebutin siapa yang nolong kayak gitu. Kalau jumlahnya korbannya banyak ya disampaikan permintaan apa yang perlu ditolong gitu ya. Orang pingsan aja ataupun orang tergigit kucing ya yang diminta ambulan, pemadam kebakaran dan lain sebagainya tidak tepat sasarannya seperti itu. Ini
kita lakukan setelah melakukan panggilan bantuan. Nah, setelah kita panggil nih bantuan ke 118 sama 119, cek nadinya. Nah, Bapak Ibu bisa cek apakah ada nadinya semuanya. Saya juga takut nih malam hari ini ada nggak ada nadi, tapi ikut sesi kesehatan di Forum Belajar Indonesia ya. Nah, jadi dicek 2 jari ke arah kanan atau kiri. Kenapa kok diceknya di leher? Di situ ada yang namanya nadi karotis, yang paling dekat dari jantung. Kenapa kok waktunya 5 sampai dengan 10 detik, Pak? Terlalu lama ini udah pasti langsung ketemu. Enggak. Untuk memastikan apakah benar-benar ada nadinya atau tidak ada. Kayak gitu. Ketika memang dalam waktu 5 sampai 10 detik tidak ada, berarti kita langsung lakukan resusitasi jantung paru atau RJP disebutnya. Karena sudah dipastikan tidak ada. Nah, kadang orang juga keliru dalam melakukan resusitasi jantung paru. Nah, biar nggak capek, karena satu siklus saja sebetulnya capek. Gitu ya. Jadi yang menekan itu otot pundaknya. Jadi pundaknya tangannya tegak lurus seperti itu. Jadi bukan tangannya yang miring dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak ada nadinya, berarti dia lakukan RJP. Selama berapa? 30 kali kompresi dan juga 2 ventilasi selama 5 siklus. Nah, kedalamannya 5 cm. Seberapa, Pak? 5 cm ya. Sampai kita menyentuh jantungnya gitu. Jantung ada di dalam, ada pelapisnya kayak gitu. Nah, sampai menyentuh jantungnya. Fungsinya apa, Pak? Untuk menstimulus jantung untuk bisa memompa kembali. Nah, ini saya lihatkan video sedikit bagi Bapak Ibu dan tekniknya bagaimana RJP yang pas. Saudara, resusitasi jantung paru jadi salah satu cara yang krusial dan ini menjadi bekal yang perlu dimiliki oleh semua orang karena tidak hanya untuk menolong keluarga, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Biasanya RJP, resusitasi jantung paru ini bisa dilakukan untuk semua kejadian dengan 2 catatan. Ada henti jantung dan juga henti napas. Langsung saja, bersama saya sudah ada Mas Arief. Mas Arief ini salah satu petugas kesehatan di Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Mas, kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini nih Mas, apa yang sebenarnya harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan ya, yang pertama adalah kita harus amankan diri dulu. 3A tadi, aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Nah, setelah semua kita aman, kita menggunakan handscoon dan juga masker, itu juga bentuk dari aman diri kita. Lalu kita amankan lingkungannya pasien kita amankan, lalu baru kita ke pasien. Nah, setelah kita 3A, kita baru melakukan respon pasien. Pastikan pasiennya tidak sadarkan diri. Dengan cara apa? Memanggil pasien. Dengan cara memanggil pasien, ditepuk pundaknya dengan tegas, ya. Pak, bu, atau kalau ibu atau kak atau siapa itu, pak, sadar, buka matanya, Pak, buka matanya. Misalkan pasiennya tidak merespon, baru kita memanggil bantuan. Ya, memanggil bantuan di sekitar kita ya. Tolong ada pasien tidak sadarkan diri, tolong panggilkan ambulans. Kalau memungkinkan ada alat AED, kita minta bantuan untuk mengambilkan alat AED. Tapi kalau ini apa, Mas? Alat kejut jantung. Jadi biasanya itu ada di airport gitu-gitu, di stasiun itu ada biasanya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, kita minta bantuan saja untuk memanggil 119 ataupun ambulans gawat darurat. Nah, setelah kita meminta bantuan dan bantuannya pun datang, lalu kita melakukan cek nadi, cek nadi leher. Di sebelah mana nih, Mas? Ya, cek nadi leher. Ya, jadi yang paling besar itu nadi itu ada di leher. Dan sebelah sini, kalau kita lihat tenggorokan ini atau jakun ini, kita tarik 2-3 cm ke arah penolong ya, ke arah penolong. Sehingga membentuk seperti ini. Nanti kita rasakan ini kurang dari 10 detik kita harus sudah memastikan nadinya ada atau tidak. Lalu kita pastikan juga pergerakan dadanya. Pergerakan dadanya ada atau tidak. Untuk apa? Untuk memastikan pernafasannya ada atau tidak. Ketika tidak ada nadi dan juga tidak ada nafas, maka kita sudah siap melakukan RJP. Karena syaratnya RJP itu pasiennya tidak ada nadi dan juga tidak ada nafas. Gitu. Oke. Setelah ini berarti sudah dipastikan tidak ada tadi nadinya nggak terasa ya, kemudian juga tidak ada pergerakan nafas. Oke, selanjutnya itu apa? Kita mau melakukan RJP. RJP itu patokannya adalah di tengah dada. Ataupun nanti kalau kita pasiennya
laki-laki ataupun perempuan bisa 2 jari di atas ulu hati ya, tulang ulu hati ini kita. Ya, Bisa ulu hati di sini ya. Ya, ulu hatinya di sini. Kita taruh 2 jari di atasnya, 2 jari di atasnya. Ini posisi RJP yang benar. Ya, jadi posisi RJP kita menggunakan tangan dominan atau tangan ternyaman kita, punggung tangan untuk menopang si dada pasien. Lalu kita anyam tangan kita yang satunya. Nanti untuk kompresinya, penekanannya itu menggunakan semua berat badan kita. Berat badan kita tumpu semua ke pasien untuk mengoptimalkan fungsi jantungnya. Berapa kali kita kompresi? 30 kali. 30 kali berbanding 2 ventilasi. Jadi kita hitung dengan tegas atau 100 kali per menit. Kalau menggunakan metronom 100 kali per menit. Seperti ini, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 30 kali ya? Sampai 30 kali. Sampai 30. Setelah 30 kali, kita lakukan yang namanya ventilasi, ya, atau bantuan nafas. Kalau ada bagging, menggunakan ini BPM namanya. Bukan ini. Yang runcing selalu ada di atas, lalu kita buka jalan nafas pasien dengan cara menengadahkannya. Kita lakukan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Oke, baik. Mas, ini saya boleh sambil coba? Boleh, Maksudnya tolong diarahin juga. Boleh. Berarti tadi kalau ulu hati misalnya di sini. Baik, mungkin seperti itu. Ya, ulu hati. Teknis dari pemberian pertolongannya. Nah, jumlah kecepatannya adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Jadi dalam 1 menit kan cuma ada 60 detik ya. Jadi hampir 1/2 detik. Tapi pencapaian dalam 1/2 detik ada yang dinamakan high quality CPR. Jadi kualitas terbaik dalam melakukan RGP yaitu ada pada berikan kesempatan ini jantungnya untuk mengembang kembali. Karena tujuannya hanya memompa, bagaimana kayak kita pompa air ya, pompa air dipompa, bagaimana caranya airnya keluar kayak gitu. Tetapi bukan hanya menekan aja, ini mengeluarkan air. Ya, hanya mengeluarkan air atau mengeluarkan darahnya dari jantung, tapi berikan kesempatan load and reload kayak gitu. Jadi darahnya masuk dan dikeluarin. Darahnya masuk lagi dikeluarin untuk memicu jantung ini dapat memompa kembali. Terus kenapa kompresinya 30 kayak gitu? Karena dalam 30 kompresi ini akan ada 2 ventilasi, di mana ventilasi ini untuk mengklirkan airway-nya atau jalan nafasnya, atau memicu paru-paru untuk ikut juga memberikan respon gitu, yang berfungsi tadi pertukaran oksigen dan karbon, biar oksigen yang kita semburkan, nah karbonnya dikeluarin kayak gitu. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RGP. Dalam 30 kompresi ini tidak boleh berhenti, harus kontinu lanjut dan 2 ventilasi. Nah, kenapa kok tidak boleh berhenti? Supaya tekanannya kuat dan input listrik. Nah, karena jantung ini adalah listrik kinetik. Listriknya ini muncul kayak gitu. Terus diventilasi lagi, terus lanjut lagi. Sampai 5 kali siklus ataupun 5 menit. 5 kali siklus, yang dimaksud 5 kali siklus adalah 30 kompresi, 2 ventilasi itu 1 siklus. Berarti sekitaran 150 kompresi dan sekitaran 10 ventilasi kayak gitu dalam kurun waktu 2 menit. Bahkan kalau di pelatihan advance biasanya timingnya adalah timer. Ya, titit kalau sudah 2 menit berarti harus dievaluasi dan dilakukan tindakan ulang. Nah, pengembangan ini dinamakan recoil chest penuh gitu, atau kembalinya jantung ke posisi semula seperti itu. Nah, kapan RGP ini boleh berhenti? Ketika tanda-tanda kehidupan muncul, orangnya batuk, lah itu berhenti. Atau bantuan lebih lanjut sudah datang nih. Ketika teman-teman biasa di rumah sakit, teman-teman medis, ada kodlunya datang, tim dokternya datang. Kalau teman-teman di lapangan, tim medisnya datang atau pertolong P3K first aider datang. Kalau kapan berhenti, Bapak Ibu rumah tangga lagi ngasak, nah kapan ambulan gawat darurat datang ke situ, boleh berhenti.
bisa juga berhenti ketika penderita memang penolong sudah lelah, nggak kuat gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu boleh dipraktekkan kayak gitu di rumah ya, dipraktekkan dengan bantal boleh, tapi bukan dengan keluarganya ya, dipencet-pencet, nah nanti malah gangguan jantung betulan ya. Jadi boleh dicoba tuh kayak gitu, apakah capek atau enggak dalam satu siklus tuh. Luar biasa, capek sekali. Jadi harapannya dengan posisi yang tepat tadi seluruh tubuh menekan, mengurangi capek dan memaksimalkan kehidupan karena golden time-nya cuma 4 sampai dengan 5. Yang terakhir bisa juga berhenti ketika tanda-tanda kematian udah muncul. Udah kebiru-biruan, udah pucat, dingin, bahkan ada endapan-endapan darah di bagian-bagian tubuh si korban tadi. Itu sudah tanda-tanda kematian seperti itu. Nah, cara step posisinya seperti ini, seperti tadi di video. Nah, ketika pasiennya sudah melakukan respon atau nadinya ada, baru kita atasi itu permasalahan di jalan nafasnya atau orang sebut RW. Nah, pembukaan RW ini ada 2, Hetil chin lift sama jaw thrust. Kalau jaw thrust ini hanya ditekan rahangnya, dibuka rahangnya. Kalau di gambar ini adalah Hetil chin lift. Kayak gitu. Nah, Hetil chin lift ini ada penarikan dari rahang yang ke atas dan penekanan di dahi kayak gitu. Nah, jadi ada pergerakan leher yang awalnya ketika tidur terlentang biasa seperti ini, ketika dibuka dengan Hetil chin lift seperti ini. Tetapi Hetil chin lift ini tidak diperbolehkan untuk orang-orang dengan trauma. Kenapa, Pak? Karena ada pergerakan dan penarikan tulang servikal. Takutnya jika ada retakan dari benturan biomekanikal dari kecelakaan, kan ada tuh orang yang ditabrak belakang, tabrak samping, nah itu biasanya kepalanya ikut gerak. Nah, ketika ada retakan dengan menggunakan Hetil chin lift, bisa jadi akan ada saraf yang tersepit, bahkan fraktur atau patah tulang di servikal. Kayak gitu. Nah, ini Hetil chin lift. Jadi Hetil chin lift setelah dipastikan nadinya sudah ada, baru atasi pernafasannya atau jalan nafasnya. Nah, kayak gini jaw thrust nih. Nah, ini kan tidak banyak bergerak, hanya menarik rahangnya saja. Jadi pada korban trauma, kecelakaan lalu lintas, nah, dilakukanlah jaw thrust ini. Dan biasa orang kecelakaan lalu lintas langsung dipasang neck collar ya, atau penyangga leher. Karena sangat riskan ini. Karena benturannya pasti goyang ya, karena keras, kencang. Nah, makanya biasa penanganannya yang paling utama ada penyangga di lehernya biar tidak terjadi cedera servikal. Yang selanjutnya ada breathing gitu ya. Nah, setelah RW-nya sudah dipastikan, nafasnya ada enggak? Kalau nafasnya tidak ada, biasanya diberikan yang namanya rescue breathing gitu. Jadi bantuan nafas terus. Nah, tadi alatnya menggunakan BVM, juga menggunakan first aid mask. Nah, first aid mask itu kayak apa namanya, sejenis plastik. Nah, kalau saya biasanya kemana-mana bawa first aid mask ini ya. Kalau kelihatan kayak plastik doang, plastik untuk nyaring, biar tidak langsung mut-mut untuk sebagai tutupnya. Terus kalau yang tadi biasa teman-teman medis ya pakai BVM tadi, nah seperti gambar ini, atau pakai pocket mask. Nah, ketika Bapak Ibu di rumah ya, ibu rumah tangga di kotak P3-nya kasih nih atau pocket mask. Boleh tuh. Karena nggak tahu, apalagi Bapak Ibu yang punya orang tua yang udah sepuh kayak gitu. Nah, bisa jadi ya tadi bukan sebagai perekam tapi sebagai penolong. Nah, setelah sudah ada semuanya fase pemulihan nih, ada recovery position. Nah, di recovery position ini kenapa kok miring, Pak? Karena orang tidak sadar tuh biasanya lidahnya ketarik ke belakang. Biar tidak ke belakang nutup jalan nafas, makanya dimiringin. Nah, biar ada rongga untuk pemulihan pernafasan. Dan habis ini kita pantau seperti itu. Nah, ini terus pemeriksaan, baru pemeriksaan lanjutan dari tubuh terus ke bawah, baru cari yang lain seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya slide-nya ini cukup banyak, bahkan sampai ratusan biasanya. Kalau memberikan training di 2 hari, mungkin itu Pak Iqbal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan basic life support atau pertolongan pertama. Nah, di mana
cara untuk tidak mengatasi panik, ya sering-sering latihan pertolongan pertama ini. Ya, biar tata urutannya juga urut. Tadi ada danger, ada respon, call for help, ada compression, ada airway, dan ada breathing. Ya, tata urutannya itu. Yang penting pada intinya kita pastikan kalau RGP itu dilakukan tidak adanya nadi dan nafas. Ketika masalahnya trauma, apakah danger dan respon perlu digunakan sampai korporat? Perlu. Jadi penolongnya pastikan harus aman. Respon dicek dulu responnya. Kadang dia hanya tidak sadarkan diri, tapi nafas dan nadinya ada. Panggil bantuan harus. Nah, makanya di nomor HP Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya ada biasanya kontak emergensi atau orang-orang terdekat atau rumah sakit tertentu. Atau di perusahaan ada nomor khusus yang dikhususkan untuk emergency call. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait basic life support ataupun bantuan hidup yang dasar tentang masalah-masalah jantung. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Agus Wahyu Widodo ya. Baik, Bapak Ibu semua boleh dong kasih reaction terbaik ya untuk penyampaian materi dari Pak Agus ya. Silahkan Bapak Ibu. Ada Kak Mila ya, ada Kak Ainun juga udah memberikan reaction ya. Silahkan Bapak Ibu ditunggu ya sebelum dilanjut lagi. Ada Kak April, Kak Ike juga udah ngasih jempol. Oke, Kak Nabela, Kak Niki ya di sini. Pak Winggit juga lagi on cam nih, memberikan reaction terbaik ya. Baik, ada Kak Nabela juga ya ngasih hati di sini. Baik, ternyata seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus, ternyata untuk menangani pertolongan pertama pada kecelakaan tuh ada sistematisnya gitu ya, dari rangkaian A sampai selainnya tuh tersusun gitu ya. Ini yang memudahkan kita untuk mencerna gitu respon seperti apa atau tanggapan seperti apa yang perlu dilakukan gitu ketika ada satu kejadian yang tragis gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya sesi sharing atau juga boleh tanya jawab seputar hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu punya kasus atau peristiwa apa yang mungkin berkaitan atau ingin ditanyakan, silahkan boleh bertanya langsung ya ke Pak Agus. Tata caranya boleh on mic secara langsung atau angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silahkan Bapak Ibu semua. Sesi diskusi dipersilahkan ya. Oke, saya sambil lihat juga di slide samping ini ada Kak Desi. Ya, silahkan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Ya, mungkin Pak Winggit ingin menambahkan Pak atau seperti apa tanggapannya? Mas Iqbal, selamat malam buat Mas Agus. Halo Ya, Pak, buat semua. Ya, saya sih nggak nggapin ya, cuma ada beberapa hal aja kita sharing di sini. Terutama mindset saya kan kalau P3K itu memang dia ilmu medis dasar yang bisa dipelajari oleh awam gitu ya Pak Agus ya. Pak Agus kan memang tenaga medis. Tapi terutama kan kenapa muncul P3K itu kan supaya gap antara tenaganya terbatas gitu kan, problemnya kan di situ. Nah, sehingga pada situasi kejadian sampai fase ke rumah sakit, nah ini kan areanya ada di area awam. Nah, di area awam itulah orang untuk bisa selamat atau ditangani dengan baik. Nah, ini terjadi di sini, makanya kita terus belajar tentang P3K. Cuma saya nggak tahu ya di belakangnya dari medis, jadi saya nggak melihat bahasanya itu lebih ke awam gitu. Karena saya menangkap kalau situasi seperti ini sulit sekali kita menyampaikan materi ini ke awam.
Karena awam itu yang pertama untuk belajar dia awam gitu ya dari basicnya. Dan terutama kalau di industri kerja, mereka itu training pasti dikarenakan mandatori. Sifatnya memang dia harus ikut gitu, yang dimana belum tentu dia berminat. Nah, dengan segala kendala hal seperti itu, yang saya dapati ya beberapa kali training itu, saya ketemu dengan para dokter dan lain-lain, memang itu masalahnya adalah eh, dari sisi penyampaian, artinya istilah dan lain-lain. Karena kalau untuk awam itu memang kita harus jangan sampai kita menggambarkan bahwa P3K ini menjadi satu keterampilan yang sulit. Hmm. Jujur aja saya kalau kasih training itu P3K itu saya selalu tanamkan ini materi yang sangat simpel, mudah dipelajari gitu ya. Nah, tinggal bagaimana protokolnya kita kasih training ke mereka gitu supaya mereka prosedur bisa ikut. Ya, baik. Dengan protokol. Jadi kalau banyak kan sulit. Nah, jadi maksud saya begini, salah satu contoh aja. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya yang saya pengen sharing sama teman-teman di sini. Ini beneran sharing, gitu. Karena ini temuan. Yang pertama, pada situasi contoh gini, karena banyak P3K, mereka diajari evakuasi dengan 1 orang, dia seret orang gitu ya, karena masalah lingkungan yang bagus. Situasi seperti apa sebenarnya area kerja untuk petugas P3K? Itu yang pertama. Nah, karena di tujuan pertemuan pertama tadi, Pak Agus di akhir itu ada menunjang keamanan lingkungan misalnya. Nah, itu seperti apa? Terus yang kedua, kasus gigitan ular, ular berbisa. Nah, terus dia itu henti jantung, gitu kan? Kan mau nggak mau kita harus CPR tuh. Nah, maksud saya mau sharing sama teman-teman supaya penekanan pada saat kita memberikan materi itu Baik, Pak Winggit. ya Pak, segitu dulu. Ya, terima kasih. Luar Buat biasa ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Inggit ini sudah memberikan training-training bahkan strategi untuk orang-orang awam ya. Mungkin banyak hal juga yang bisa belajar ini Pak. Ini saya lagi belajar Pak. Ya Pak. Ingin beberapa hal bisa kita ambil. Secara umum Pak, di malam hari ini sebenarnya ini mempersingkat dan mempersimpel. Sebenarnya slide yang ditampilkan cukup banyak dan biasa ini training-training di offline kayak gitu. Nah, memang ada beberapa hal bahasa-bahasa yang mungkin orang kurang familiar gitu ya. Nah, ini karena ya kemelekan teknologi dan lain sebagainya. Bahkan orang yang training hanya mandatori gitu ya. Nah, ini hanya memodifikasi bahwasanya enjoying training with. Nah, itu tergantung nanti pembawaan coach-nya ataupun pembawaan pemateri yang menghidupkan sebuah suasana kayak gitu. Masing-masing kadang pemateri ada yang lucu, ada yang sepaneng dan lain sebagainya, punya genre-genre. Saya tertarik dengan pembahasan kaitannya dengan pertanyaan Pak Winggit, kalau 1 orang diajari bagaimana penerapan P3K itu sebetulnya gitu. Jadi itu adalah sebuah ilustrasi sebetulnya Pak Inggit. Ketika memang dalam keadaan itu hanya 1 orang dan 1 orang korban untuk memberikan pertolongan. Bukan berarti ketika banyak orang yang nolong hanya 1 orang kita menggunakan poin itu, tidak. Makanya di awal tadi ada kemunduran adat ketimuran gitu ya. Orang yang biasanya harus menolong tapi malah cenderung bagaimana merekam. Padahal di situ banyak orang gitu ya. Nah, banyak orang di mana nah itu ketika penolong 1 orang itu hanya sebuah ilustrasi yang di mana keadaan-keadaan mendesak gitu ya. Contoh nih kebakaran di rumah. Nah, kebakaran di rumah kita sama istri gitu ya. Sama keluarga gitu. Itu sebuah ilustrasi. Tetapi ketika
kejadiannya di tempat ramai di perusahaan, kita P3K satu orang gitu ya, yang ditunjuk oleh perusahaan bersertifikasi Kemenaker gitu ya contohnya. Kita ngangkat dengan sendirinya, enggak seperti itu poinnya. Bagaimana ilustrasinya adalah ketika penolongnya banyak walaupun tidak terqualified, setidaknya seorang P3K ini yang punya sertifikasi dapat menjadi leadership. Karena banyak hal gitu ya, ketika nggak usah jauh-jauh di masyarakat yang awam mungkin ya, atau di kalangan-kalangan tertentu perusahaan-perusahaan yang sudah mewajibkan training untuk karyawannya gitu. Masih banyak orang yang ingin menjadi leader dan menyarankan, angkat kakinya dulu, angkat kepalanya dulu, angkat lainnya dulu, kasih ini dulu, pindah ke sini dulu. Banyak yang ingin kan menjadi leader kayak gitu. Nah, di mana pola itu yang harus dibangun dengan dokumen-dokumen kalau di perusahaan. Tetapi kalau di masyarakat ya harus berani menjadi leadership kalau tahu kayak gitu. Nah, dengan di situ situasi apa ketika P3K ini benar-benar sesuai ilustrasinya, yaitu di ilustrasi ini disesuaikan dengan kondisinya kayak gitu. Kalau banyak orang kita angkat sendirian, menurut saya secara pribadi itu kurang pas kayak gitu. Meminta panduan diarahkan kayak gitu. Pak, ngangkatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di perusahaan ya latih gitu ya. Ketika banyak terjadi kecelakaan di dalam perusahaan, malah banyak yang first aider ini tidak ingin menolong gitu ya. Karena takut, karena apa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus yang dimaksud keamanan lingkungan tuh apa? Nah, saya ilustrasikan tadi. Kak Johannes nabrak tiang tuh. Nah, jadi lingkungan yang dimaksud aman, sikap. Ketika kondisi bahaya lalu lintas yang padat, stop akses. Nah, contoh nih, kalau di unit nih ada mekanik ya kan, memperbaiki sebuah kendaraan kan ada emergency shutdown, putusin tuh jalur bahaya yang berkelanjutan. Kayak gitu dimaksudkan untuk memberhentikan keamanan lingkungan. Bukan berarti menjadi hansip dalam pernikahan ya, bukan, tetapi untuk mengeliminasi lah, memberhentikan aspek bahaya-bahaya yang lain akan muncul. Nah, biasanya ketika lalu lintas sudah padat dan lain sebagainya, orang buru-buru untuk mindahin si korban. Nah, harapannya orang tidak terganggu lalu lintas. Cuman karena buru-buru ngangkatnya, nah jadi salah kaprah. Nah, jadi malah membahayakan si korban tadi. Jadi poin di danger 3 kelengkapan ini poin yang berkesinambungan. Dari aman kita sebelum menolong, lingkungan memperhatikan aspek bahaya apa yang muncul. Bukan muncul terhadap kita secara pribadi untuk menolong tertabrak, bukan, tapi bahaya-bahaya ke depan yang akan muncul gitu ya. Contoh nih, ada truk tangki bocor ditabrak, spill gitu ya. Spillnya bocor kemana-mana. Nah, jadi kita harus mengstop root aksesnya kayak gitu, Pak. Seperti itu. Itu yang dimaksudkan aman dari aspek lingkungan. Terus masalah ular nih. Nah, di slide saya share tuh di chat teman-teman. Semoga jadi bahan referensi kalau mungkin nanti teman-teman ingin share lagi ke orang-orang atau ke masyarakat seluas gitu ya. Boleh juga, nggak apa-apa. Di-share aja. Kalau yang kurang tepat bisa direvisi, disesuaikan dengan ini sebagai referensi kita untuk saling mengingatkan. Gigitan ular atau bisa ular itu sebenarnya venom, Pak. Gitu. Jadi bukan berarti gigit masuk pembuluh darah diatasin darahnya. Enggak. Ibarat kayak bapak bikin es sirup, ya kan? Air putih dulu, sirupnya tetesin. Kan nggak tahu tuh kemana arahnya. Nah, kalau berdampak, contohnya dia akan kayak memblokade. Nah, di perdarahan tuh akan memblokade, gitu ya, akan mengikat. Nah, bisa jadi nanti akan timbul koagulasi namanya, koagulan atau endapan darahnya, kayak gitu. Karena sistem venom ini memblokade racunnya dari bisa ular ini kayak memblokade sistem peredaran perdarahan kayak gitu. Karena nyampur tadi kayak bikin apa namanya air putih ditetesin kayak gitu. Terus yang selanjutnya ketika diblokade ini karena ngeblok juga dia ternyata jantungnya, jadi nggak berdetak. Yang otomatis yang dilakukan penanganan lebih lanjut yaitu ya jantung tadi ke danger, airway, breathing dan lain sebagainya, ke kompresi. Jadi
trauma seperti apa dan lain sebagainya. Contoh nih lukanya di sini dan lain sebagainya. Sampai sobek gitu, dekat jantung ya udah yang kita lakukan adalah ke jantungnya dulu pokoknya. Gitu, tidak mengatasi perdarahan atau problem lanjutan semuanya. Karena di subtemanya adalah bantuan hidup dasar. Dasarnya dari apa? Jantungnya. Kayak gitu. Jadi memberikan kehidupan ke jantung atau merespon jantung untuk bisa hidup kembali. Mungkin seperti itu Pak Pinggit ya, yang mungkin bisa saya sampaikan seperti itu. Nah, ini satu lagi, nah, kebetulan beberapa kali kan. Ya, suaranya terputus Pak Winggit. Halo, halo. Ya, Pak. Oke, Jelas nggak, Pak? sudah Oke. jelas Pak. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya gigitan ular berbisa itu ular apa Pak? Jadi tegas. Venom Pak tadi saya sampaikan ke Venom. Untuk orang awam ya. Jadi bisa ular itu masuk ke tubuh kita. Ya, venom itu masuknya melalui apa? Jadi gini. Contoh nih, tadi kan ada sistem integumen Pak ya. Nah, kalau Bapak lihat video yang sistem-sistem 12 sistem tadi, nah di kulit kita itu ada namanya 3 lapis ya, ada dermis, ada epidermis, ada dermis dan endodermis gitu ya. Nah, 3 lapisan kulit nih. Nah, ketika dia masuk di situ tuh, contoh nih pembuluh darah vena kita yang kelihatan biru-biru nih Pak. Dia gigitnya sebelahnya nih, nggak pas di vena darahnya nih. Nah, dia kayak memblokade sistem tubuh tadi yang masuk ke sistem antibodi. Ya kan, ada tadi sistem antibodi. Jadi dia kayak ngeblok ke sistem antibodi tadi melalui aliran dari peredaran darah perifer ya. Jadi pembuluh darah ini bukan yang kelihatan biru-biru ini, Pak. Kayak gitu. Jadi dia ada yang kecil-kecil kayak serabut-serabut kayak gitu, yang tipis-tipis. Nah, dia kayak memblokade sistem tubuh. Makanya penanganannya hanya bisa menghambat, tidak bisa mengobati. Kalau orang dulu ya kan, disedot, ditarik, nggak mungkin bahkan ketemu. Karena apa? Ya tadi kayak ditetesin. Tapi semua ada yang sembuh juga. Gitu. Bisa jadi, wah itu mekanisme tubuh. Antibodi yang melawan virus ini bisa kayak gitu. Jadi masuknya lewat mana? Lewat tadi kulit tadi Pak, ada epidermis, ada dermis, endodermis kayak gitu, 3 lapisan kulit. Nah, lapisan yang bawah ini, nah, ketika Bapak luka lecet gitu ya, kalau lecetnya sedikit, darahnya yang keluar pasti juga akan dikit. Lebih dalam lebih banyak, lebih dalam lebih banyak kayak gitu. Jadi ya kayak tadi diibaratkan masuk dari kulit kegigit kayak air putih ditetesin sirup ya kan, nyampur tuh gitu. Beda kalau ditetesin oli karena berat jenisnya berbeda. Nah, kalau kayak gitu Pak. Iya. Baik, bagaimana Pak Winggit sudah menjawab ya pertanyaannya? korelasinya terus kan kalau nggak salah orangnya Nggak boleh apa Pak? gitu ya. Nah, korelasinya jadi apa tuh? Kenapa kita nggak boleh bergerak gitu supaya pertanyaannya bisa mantap gitu. Oke, jadi kayak gini Pak. Penanganannya ketika gigitan bisa ular itu hanya menghambat jalannya biar nggak menyebar luas. Hanya menghambat, poin utamanya hanya menghambat dari venom tadi. Nah, contoh tadi saya ibaratkan air putih ditetesin. Nah, biar nggak ngambat, nih gelas 1 ya. Nah, gelasnya itu kita biar kayak me, memperlambat lah jalannya agar tetesan sirup tadi ke bagian paling bawah gelas tadi. Gelasnya penuh ya, gelasnya penuh 1 botol gitu ya. Nah, sirupnya kan tetesin masih di atas ya, ibaratnya. Nah, masih di atas nih biar nggak sampai semuanya sampai ke bawah. Dengan cara apa? Dengan cara fiksasi. Tapi fiksasinya juga tidak boleh keliru gitu loh. Kadang orang keliru fiksasinya dengan orang kayak nginfus ya. Biasa orang infus diikat sininya aja kayak gitu. Diikat sininya aja, ini malah memberikan tekanan lebih kuat.
gitu. Pressure-nya lebih tinggi. Makanya orang kalau nginfus, kalau udah yang pernah sakit di rumah sakit, atasnya ditali. Itu untuk memberikan tekanan yang lebih kuat gitu. Tidak, caranya apa? Ya dibebat semuanya. Hanya memperlambat itu. Dan agak ini juga sih, Pak. Kebanyakan kita nyambung di pelayanan medis ya. Kebanyakan serum antibisa ular atau biasa orang sebut sabu ya, bukan sabu-sabu ya. Cukup sabunya 1 kali aja, serum antibisa ular ya. Nah, jadi ini hanya juga sama memperlambat, bukan mengeluarkan si bisa ini untuk keluar dari tubuhnya. Kayak gitu. Makanya mohon maaf, dengan kondisi ular-ular tertentu ya, ular-ular tertentu ini memang agak susah. Bahkan terjadi sepsis, Pak, namanya. Nah, tadi agak ingat ada sistem peredaran darah, ada yang namanya hemoglobin yang mengikat oksigen ini. Karena fenom ini memblokade antibodi, ya kan, memblokade antibodi, nggak kebagian oksigen. Kadang orang yang digigit ular biru semuanya. Karena tadi terjadinya sianosis. Bahkan semakin lama jadi sepsis, infeksi, makanya biru semua. Akhirnya ya udah, kalau udah sepsis ya tinggal berdoa kita ya kayak gitu. Makanya lebih cepat tindakan utamanya setelah difiksasi mendapatkan akses penghambat dengan serum anti bisa ular gitu. Tapi ada di rumah sakit tertentu di Indonesia yang memang ada spesifik. Contoh nih King Cobra nih. Nah, King Cobra langsung diatasi. Akhir-akhir ini contohnya ada Panji si petualang ya, Panji apa namanya. Nah, dia sampai kurus ya. Dia nyerang di sistem pankreasnya itu. Dia kayak sakit gula kayak gitu. Nah, itu sistem blokade dari ular itu tadi. Di sistem antibodinya. Tapi dia masih survive. Ada juga yang sebelum Panji ada orangnya atraksi, bahwasanya dia pawang ular ketika kegigit juga sama. Bukan berarti kayak rokok ya. Rokok kan benda asing yang masuk terus kita adaptasi terus biasa nggak menimbulkan masalah. Kalau bisa beda, Pak. Jadi karena dia ngeblok. Mungkin satu waktu dia gigit terus antibodi kita masih kuat ngelawannya si pawang ini ya. Si pawang ini. Tapi semakin lama dalam mungkin kondisi tubuh kita kan nggak tahu. Kadang juga kita nggak kehujanan, nggak ada angin, nggak ada apa, kita batuk pilek, Pak. Kayak gitu. Jadi ya itu diibaratkan si pawang ular itu tadi, si fenom tadi. Jadi seperti itu, Pak Winggit. Ya, Pak. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus ya untuk penjelasan dari pertanyaan Pak Winggit. Semoga bisa terjawab ya Pak ya. Nanti jika ada hal-hal yang masih pengen didiskusikan, boleh nanti japri ke Pak Agus ya. Baik Pak Agus, Ya, karena ya. waktu kita terbatas juga ada beberapa chat nih yang ingin saya bacakan. Dan ada beberapa pertanyaan juga di chat. Nah, ini ada dari Kak Misbar dan Kak Minawan ya, mengucapkan apresiasi terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, ini ada juga dari Kak Mila katanya ya. Ada 3 pertanyaan, cuman kita batasi saja ya. Nanti boleh japri aja ke Pak Agus ya, Kak Mila ya. Oke, ini saya izin untuk membacakan. Izin bertanya, Pak, katanya gitu. Bagaimana pertolongan pertama terkait mata pekerja terkena gram, katanya seperti itu, Pak. Oke. Ya, silahkan Pak Agus untuk dijawab. Ya, terkena Boleh gram dilihat di ya. kolom chat. Nah, ini juga cukup banyak bagi teman-teman welding biasanya. Welding atau mekanik dan lain sebagainya sering juga terjadi kejadian ini. Ya, bahkan beberapa kali terkena ini. Kadang orang pakai ini ya, penanganan besi ya, kayak besi yang pengikat tuh magnet. Besi magnet ditempelin, dicabut biar gramnya ikut. Nggak bisa, Pak. Jadi kayak gitu. Contoh aja nggak usah gram dulu. Contoh aja debu ya. Kayak kerasa nih di sini nih. Kayak kerasa debunya ataupun benda asing yang kecil kayak kerasa. Tapi digini-gini nggak mau keluar. Digini-gini juga nggak mau keluar. Jadi di sistem agak nyambung ke medis ya. Sistem optikus ya. Sistem indera ya. Mata penglihatan nih. Nah, jadi kayak dia itu juga punya antibodi gitu ya, antibodi gitu. Kalau kita kelilipan biasanya menangis, ngeluarin air mata kayak gitu. Nah, di air mata ini ada ikatan-ikatan kayak gitu.
sehingga tidak langsung mudah keluar gitu. Tapi secara umum kalau dibiarin pasti kita akan belelekan mata gitu. Biasa orang bangun tidur akan ada kotoran-kotoran mata ya di sininya dan lain sebagainya, itu bentuk kotoran yang keluar kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya akan keluar dengan sendiri nih ketika kotoran ya. Kita ngomongin kotoran mata dari debu lah ya, debu paparan kayak gitu atau radiasi dan lain sebagainya. Nah, kalau penanganan gram sendiri ya harus pakai kalau penanganan pertama awalnya hanya ditutup. Jadi cuma ditutup pakai kasak bawa gitu. Jangan coba-coba untuk memakai magnet tadi digini-giniin apalagi dikucak-kucak gitu. Nah, jangan dilakukan itu. Kalau ada alat yang namanya EWOS ya, alat khusus EWOS, nah bisa pakai EWOS tuh. Tapi kalau nggak keluar dengan EWOS tuh, EWOS itu hanya kayak menyemprotkan aja. Nah, pakai EWOS itu kalau memang nggak keluar ya udah tutup, bawa. Nah, nanti akan biasanya kalau di perusahaan pasti akan dirujuk. Nah, biasa kadang kita kasih ini ya, kasih spooling kadang ya, melihat gramnya ya. Kalau gramnya mencederai mata, pasti tenaga medis nggak akan berani juga. Kalau gramnya nggak kelihatan, cuman dia agak bengkak merahan, dicoba spooling. Tapi spooling ini dilakukan oleh tenaga medis, tidak boleh oleh masyarakat umum. Masyarakat umum pakai EWOS, tutup pakai iPad namanya, atau kasak lah. Kasak tutup aja kayak gitu. Itu penanganan gram. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih, nanti bisa dilanjut kalau memang dibatasi ya. Oke, itu jawabannya ya. Tutup aja, jangan dikucak. Baik, ditutup aja Pak ya, jangan dikucak gitu. Ini ternyata dari sekian banyak penjelasan yang kita merasa jadi tegang gitu ya Pak, bisa dikendorkan gitu ya sama Pak Agus ya. Betul, ternyata itu juga menjadi ini ya Pak ya, pertolongan untuk ketegangan juga ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Agus, barusan ternyata ketika Iqbal lihat di kolom chat ternyata saking menariknya ini dari materi yang diberikan, banyak juga pertanyaan yang apa ya, yang tertera gitu Pak di kolom chat. Cuman sayangnya waktu kita terbatas, boleh nanti Iqbal share di kolom chat, nanti boleh diskusi saja ya Pak ya. Siap. Baik. Boleh di-share. Nah, mohon izin teman-teman semuanya. Ya. Mm-mm. Tadi saya share materi saya. Nah, mungkin Mm-mm. juga bisa juga referensi. Ya. Dan mungkin closing statement, Ya, Pak Iqbal. betul. Siap, closing statement. Silahkan, Pak Agus. Siapa tahu ada yang ingin diinformasikan juga kepada teman-teman terkait program Bapak atau misalkan program pelatihan. Silahkan Pak, diinfokan saja di sini ya. Jadi saya ingin sama-sama mengingatkan saya secara pribadi atau teman-teman semuanya bahwasanya kita sebagai manusia biasa tidak pernah tahu kapan terjadi kecelakaan, kapan terjadi umur kita dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Waktu kita besok mau ngapain, kita rencananya mau ke makan gitu ya, ke rumah sakit, ke restoran kok ke rumah sakit makan, berobat ya ke rumah. Mau makan kemana dan lain sebagainya, tapi ternyata hujan, tidak jadi dan lain sebagainya, kehendak semua yang ngatur adalah yang di atas. Bukan hari ini saya menggurui teman-teman, bukan juga saya yang paling bisa juga bukan. Saya hanya ingin menjadi manusia yang hebat. Apa manusia hebat? Yang bisa belajar, berusaha, bersyukur, dan bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah juga saya menjadi narasumber di Forum Belajar Indonesia di malam hari ini. Dan saya titip ya, bagi khususnya di tenaga kesehatan, mari kita kampanyekan bagi orang-orang awam yang tidak tahu tentang penata laksanaan kegawatan daruratan atau keadaan emergensi. Kita berikan kampanye-kampanye bagi teman-teman yang bertugas di perusahaan ataupun klinik, ya sering-sering memberikan edukasi kepada orang-orang yang kurang tahu. Dan boleh juga izin promosi ya, karena saya dari HMS, nah saat ini baru berkembang, boleh Bapak Ibu semuanya jika membutuhkan suatu diskusi boleh ke saya juga. Di HMS ini adalah sebuah lembaga PJK 3, juga lembaga medis, nah, yang dimana khususnya ingin bermanfaat bagi semuanya ya.
Jadi manfaatnya apa Pak? Boleh japri ya. Manfaatnya apa aja seperti itu. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Pak Iqbal waktunya. Terima kasih semuanya sehat selalu. Ingat tadi di awal tujuannya kita berkah, barokah, bahagia dan tidak mengalami kecelakaan seperti yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata seperti itu ya Bapak Ibu semua, untuk menjadi manusia hebat itu adalah terus untuk belajar bersyukur ya Pak, dan bermanfaat bagi orang lain dan semesta. Baik, terima kasih Pak Agus ya untuk closing statement-nya yang memukau. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan materi yang Pak Agus barusan sampaikan, atau jika ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh japri atau didiskusikan di Forum Belajar Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, boleh nanti hubungi Pak Agus atau hubungi saya. Saya akan memberikan linknya untuk bisa terhubung di Forum Belajar Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum mengakhiri sesi, boleh dong kita berfoto bersama ya boleh Bapak Ibu jika memungkinkan dinyalakan saja kameranya biar terlihat wajahnya ya. Oke, siap. Baik ya, kita foto, siapkan pose terbaik dan wajah terbaiknya ya. Siap. Oke, kita tunggu dulu. Oke, siap ya. Oke, Bapak Ibu semua, Di masa saya kampanye akan ini agak hitung. susah. Gaya-gaya agak susah nih di masa kampanye nih ya. Harus Iya. pilih gaya yang tepat. Oke, sudah muncul tampaknya. Baik, saya akan hitung 3-1. Di hitungan pertama kita akan mulai berfoto ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan atas segala atensinya. Semoga materi yang disampaikan ini menjadi berkah bagi kita semua dan menjadi barokah juga untuk Pak Agus ya, yang telah menebar benih kebermanfaatan. Salam, saya Iqbal Agam Kusuma, pamit undur diri. Salam, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya, Iqbal. Pak Agus, terima kasih ya. Senang sudah bisa berbagi, Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Terima kasih Agus. ya Pak Agus, sehat selalu. Semoga share Sehat-sehat, ilmunya Pak. lagi ya. Terus jadi inspirasi bagi banyak orang ya. Terima kasih Pak Agus. Iya. Bentar. Kemana ya?